breathe. There's no air. As long as there's power off the ventilation system. I changed the code. Choices, consequences. Do you understand? Fine. Hai adik-adik manis, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Bang Seruput yang tidak pernah bosan mengingatkan untuk selalu minum air putih 8 liter per hari. Bang Seruput ingatkan lagi, jangan lupa sedia cemilan dan seteguk air kehidupan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Di scene awal, kita dibawa ke 20 tahun yang lalu, tepatnya di ruangan makan, dan ada 4 orang yang sedang makan, yaitu Sarah, Amy, Pak Slamet, dan Bu Rodia. Saat mereka sedang asik makan, Sarah pun berdiri dan ingin pergi ke pesta dengan cowoknya. Namun, keinginan itu dilarang oleh Pak Slamet. Seketika, Sarah langsung masuk ke kamarnya. Namun, Sarah tidak menyerah begitu saja. Sarah diam-diam pergi lewat jendelanya, dan Sarah menemui pacarnya yang sedang menunggunya. Saat mereka bertemu, dan langsung saja ucapan selamat datang dengan bertukar jigong, mereka pun pergi ke pesta. Di sisi lain, ibunya Sarah mengetuk pintu kamar Sarah dan disusul oleh bapaknya. Ternyata saat bapaknya membuka pintu, Sarah sudah pergi dengan cowoknya. Seketika bapaknya Sarah pun kesal. Kita kembali ke Sarah dan cowoknya yang bernama Chris. Setelah selesai dari pesta, mereka pergi ke suatu tempat dan bermain gitar bersama. Ya, karena suasananya mendukung, terjadilah bercocok tanam di semak-semak. Keesokan harinya, Pak Slamet masih menunggu Sarah di depan rumah, dan tidak lama Sarah pulang bersama cowoknya. Sarah pun jelas kena marah oleh bapaknya. Pak Slamet mengatakan, "Kau masih di rumahku dan kau harus mengikuti aturan yang ada." Seketika Sarah langsung masuk ke kamarnya. Kemudian Amy dan ibunya pun masuk, dan Sarah mengatakan ingin pergi ke Florida saat usianya sudah 18 tahun. Ternyata obrolan mereka didengar oleh bapaknya, dan bapaknya pun menyusun rencana untuk Sarah. Ya, rencana apakah itu? Kita berpindah scene di mana Sarah sudah menyelesaikan pendidikannya. Kita ucapkan selamat kepada Sarah. Selamat Sarah. Baik, cukup. Kita lanjut kembali. Saat ibunya Sarah pergi, terlihat bapaknya yang sedang memotong rumput. Namun, seketika bapaknya langsung masuk ke rumah dan menghampiri Sarah yang sedang teleponan. Untuk meminta bantuannya, Sarah diminta untuk mengangkat sebuah kotak dengan bapaknya ke ruang bawah tanah. Saat sedang membawa kotak dengan bapaknya, Sarah meminta izin untuk keluar dengan temannya, dan Pak Slamet pun membolehkannya. Saat mereka sampai, Sarah pun bingung dengan ruangan tersebut. Pasalnya, tidak ada yang tahu dengan ruangan itu. Dan saat Sarah meletakkan kotak itu, seketika Pak Slamet langsung menutup pintunya. That's too bad. What are you doing, Dad? Dad! Sarah pun berteriak untuk meminta tolong, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Dan saat Sarah membuka kotaknya, ternyata kotak tersebut berisi baju dan makanan untuk Sarah. Ternyata rencana Pak Slamet saat itu adalah untuk mengurung Sarah. Malam pun tiba. Sarah yang tidak kunjung datang membuat khawatir ibu dan adiknya. Namun Pak Slamet yang tahu Sarah di mana hanya diam dan santuy. Hari keempat, Sarah dalam basement.
Pak Slamet pun menengok Sarah. Saat Sarah mengetahui Pak Slamet datang, Sarah berusaha untuk pergi. Namun, usahanya hanya sia-sia. Pak Slamet langsung menampar Sarah dan mengatakan, "Kau akan dapat semuanya di sini. Apapun yang kau minta, asal tidak keluar dari tempat ini." Kemudian Pak Slamet mendorong Sarah ke pintu. Dan apa yang terjadi? You can scream as much as you Ternyata Pak Slamet memperkaos anaknya sendiri. Aduh, bapak macam apa kau nih? Keesokan harinya, ibunya Sarah langsung melaporkan ke polisi karena Sarah tidak kunjung ketemu. Namun, seperti biasa, bapaknya Sarah tetap santuy karena dialah dalang dari semua ini. Saat polisi menjelaskan, Pak Slamet hanya bilang, mungkin itu keputusannya yang ingin pergi ke Florida. Hari ke-7 di basement, Sarah sudah mulai kehabisan makanannya dan Sarah mengingat kenangannya bersama Chris, bernyanyi bersama dan beradu jigong bersama. Di sisi lain, Chris menghampiri Pak Slamet, bertanya keberadaan Sarah. Namun, Pak Slamet ini mengatakan bahwa Sarah telah pergi ke Florida bersama Steven. Dan ya, itu kebohongan dari Pak Slamet. Dan Chris pun langsung pergi. Kita kembali ke basement. Pak Slamet membawa kue ulang tahun untuk Sarah dan Pak Slamet memberikan hadiah berupa gaun berwarna merah. Kemudian Pak Slamet menyuruh Sarah untuk langsung memakainya. Pak Slamet ini tidak mau dipanggil Bapak, dia ingin dipanggil Slamet. Kemudian menyuruh Sarah untuk berjalan mendekatinya. Dan ya, seperti yang sudah kita ketahui, Pak Slamet langsung menggenjot Sarah kembali. Esoknya, saat Sarah sedang makan makanan kaleng, Sarah berencana untuk membunuh Slamet dengan tutup kaleng tersebut. Dan saat Slamet datang, Sarah pun langsung menyerangnya. Namun, serangan itu bisa langsung Slamet hindari. Kemudian, Sarah pun disiksa. Dan ya, kembali Sarah digenjot oleh bapaknya. Genjot terus, Pak. Kemudian kita dibawa ke hari 354. Terlihat Sarah yang sedang hamil tua akibat perbuatan bejat bapaknya. Dan Sarah hanya dibekali buku panduan untuk melahirkan. Dan benar saja, Sarah melahirkan sendiri di basement. Terlahirlah seorang anak yang bernama Mary. Masuk ke tahun 4, terlihat Sarah sedang mengandung kembali anak Slamet. Kemudian Mary datang, menunjukkan hasil menggambarnya kepada Slamet. Setelah itu, Sarah meminta ingin keluar menghirup udara segar. Namun, perintahnya langsung ditolak dan Slamet pun keluar dari basement. Kita beralih ke meja makan. Ibunya Sarah yang masih terus bersedih dan menanyakan keberadaan Sarah dan ingin mencari langsung ke Florida. Namun Slamet ini langsung membanting sesuatu dan langsung pergi meninggalkan meja makan. Kemudian kita beralih ke basement. Terlihat Mary yang sedang sakit dan Slamet membawakan obat untuk anaknya. Cucunya. Apa yang benar ya? Anak atau cucu? Entahlah. Namun Slamet salah membawakan obat untuk anaknya karena yang dibutuhkan adalah seorang dokter. Namun Slamet langsung pergi. Di luar, Chris kembali datang dan bertemu dengan Amy, adiknya Sarah. Chris kembali bertanya kabar Sarah. Karena Sarah sudah bersama Steve, namun Amy kaget mendengarnya karena tidak ada Steve bersama Sarah. Amy pun curiga ke Slamet. Mungkin Sarah dipukul kemudian dibuang, kata Amy, karena pasalnya ibunya pernah dipukul dan dirawat 2 hari di rumah sakit.
Kita kembali ke basement. Ternyata Sarah sedang mengandung lagi. Benar-benar ini bapak. Selamat genjot terus. Namun anak tertuanya yaitu Mary ingin pergi dan melihat dunia luar. Seketika Mary langsung dimarahi oleh Sarah. Dan Sarah pun berusaha menghibur anak-anaknya dengan cara bermain petualangan di dalam basement. Di sisi lain, ibunya Sarah dan Amy langsung curiga ke bapaknya dan akan menyewa detektif untuk mencari Sarah. Namun, permintaan itu ditolak oleh Slamet. Ibunya Sarah sontak langsung marah yang memecahkan benda yang ada di sekitarnya. Saat Slamet pergi, Slamet meninggalkan kunci basement. Seketika, Amy langsung mengambil kunci itu. Dan saat Amy sedang mencari tahu, ternyata Slamet berada di belakang Amy dan langsung mengusir Amy. Kita beralih lagi ke basement. Terlihat Sarah yang hendak melahirkan dan menyuruh Mary untuk mencari buku panduan melahirkan. Akhirnya bayi itu pun lahir dan diberi nama Thomas. Setelah itu Slamet datang. Kemudian Sarah langsung merayu Pak Slamet untuk membawa Thomas ke atas. Karena di dalam basement tidak akan muat dengan 4 orang, Sarah merayu akan hidup bersama dengan Slamet. Akhirnya Slamet menyetujuinya dan Thomas dibawa ke atas. Ternyata ini adalah akal Sarah supaya Sarah bisa melapor perbuatan ayahnya. Namun usaha itu pun gagal. Kertas yang diselipkan ternyata yang membaca adalah Slamet itu sendiri. 14 tahun kemudian, mereka sudah tumbuh dewasa di dalam basement dan terlihat Sarah kembali sedang hamil. Saat itu, Mary menunjukkan dirinya yang habis berdandan. Seketika Slamet terpesona dengan Mary dan Sarah memanggil Mary untuk menjauh dari Slamet. Dan Sarah mengatakan, "Jangan kau sentuh Mary." Kemudian Mary bertanya, "Kapan dia bisa keluar? Aku tidak punya teman. Apakah hidupku akan di sini sepanjang hidup?" Sarah hanya bilang sabar dan menunggu waktunya. Kemudian Mary bertanya, "Bagaimana kau bisa mengenal ayah?" Sarah hanya menjawab, "Dia mengenal ayah sepanjang hidupnya." Tahun ke-17, terlihat Thomas yang sudah menjadi anak dewasa dan sedang merindukan sosok ibunya karena dirinya juga belum pernah melihat ibunya sama sekali. Kemudian di dalam basement, Sarah melihat lubang kecil yang tembus ke dunia luar. Sarah perlahan mulai menggorek lubang itu dan saat dirasa sudah cukup, akhirnya Sarah berencana untuk kabur dengan memberi isyarat lampu dan rencana itu pun berhasil. Cahaya lampu tersebut dilihat oleh orang lain. Namun, orang tersebut justru malah bertanya ke Slamet tentang cahaya itu. Akhirnya, Sarah langsung dipukul dan ditendang perutnya yang sedang hamil itu. Dan ya, seketika Sarah langsung keguguran dan Slamet sebagai ayahnya kakeknya udahlah, tidak tahu, langsung menguburkan bayi tersebut. Dan kita kembali dibawa ke basement. Anak-anak Sarah ingin sekali keluar dari tempat tersebut, namun selalu dilarang oleh Sarah. Kemudian anak-anaknya marah karena keinginan itu tidak pernah dituruti. Hingga akhirnya Sarah mengamuk sejadi-jadinya. Sarah langsung mengacak-acak ruangan tersebut. Sarah pun langsung terjatuh dan membayangkan masa-masa bersama Chris. Saat Sarah sudah sadar, Sarah merasa memang sudah waktunya mereka semua tahu. Hingga akhirnya Sarah bercerita semuanya. Dan sontak, semua itu membuat anak-anak Sarah shock. Ternyata ayah mereka adalah ayah dari ibunya juga. Dan ibunya dikurung hanya untuk memuaskan nafsu ayahnya. Kemudian kita dibawa ke tahun 19. Slamet di PHK oleh kantornya. Dan hari demi hari kebutuhan Sarah mulai berkurang, bahkan menjual beberapa barang milik Slamet. Kemudian Slamet berusaha untuk membunuh Sarah dan anak-anaknya dengan memasangkan selang dan dimasukkan ke knalpot mobil hingga asap mobil semuanya masuk. Namun hal itu diketahui oleh Thomas. Seketika Slamet mematikan mobilnya. Di tahun ke-20,
kita melihat Mary yang sedang kambuh asmanya. Lalu Sarah meminta tolong ke Slamet untuk menyelamatkan anaknya, dibawa ke dokter. Namun awalnya Slamet menolak, hingga akhirnya Sarah terus memohon untuk anaknya bisa dibawa ke rumah sakit. Dan baiknya Slamet menyetujui. Saat mereka ke rumah sakit, Michael, anak kedua Sarah, tidak boleh ikut. Mereka pun berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata jantung Mary sudah berhenti dan dibantu oleh tim medis hingga akhirnya bisa kembali berdenyut. Sarah pun sengaja menumpahkan gelas yang berisi air di kertas obat dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta bantuan. Dan Slamet melihat Sarah, kemudian langsung mengejarnya. Bagusnya lagi, Sarah langsung bertemu dengan polisi yang menangani kasus hilangnya Sarah. Dan akhirnya Slamet pun ditahan oleh polisi. Sarah pun kembali dengan Chris dan memulai kehidupan barunya. Dan film pun tamat. Oke guys, jadi gimana alur filmnya? Benar-benar bapak yang biadab, anaknya sendiri malah digenjot. Untuk kalian semua yang telah memiliki anak, atau yang sedang membuat anak, atau yang belum mempunyai anak, jangan sampai berkelakuan demikian ya. Baiknya anaknya dirawat dan dibesarkan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan nusa dan bangsa. Demikian dari Bang Serumput. Jangan lupa untuk like and subscribe ya. Bye bye.